来る12月24日、日没と同時に我々は百鬼夜行を行う。地獄絵図を描きたくなければ視力を尽くして止めに来い。思う存分呪い合おうじゃないか。凄まじいね。これが特級過剰音量折本理香の全容か。リカとユータは大人になったら結婚するの。約束だよ。ええ、乙骨ユタは呪術高専で預かります。無理だよ僕。乙骨、お前マジで何しに来たんだ。呪術高専によ。僕は誰かと関わりたい。誰かに必要とされて生きてていいって血が欲しいんだ。頑張れユータ。僕は呪術高専でリカちゃんの呪いを解きます。Halo sobat film semua, balik lagi dengan saya Rian di Film B Channel. Jujutsu Kaisen Zero saat ini tengah menjadi bahan perbincangan hangat di komunitas penggemar Jujutsu Kaisen di Indonesia. Pasalnya, film anime ini baru saja rilis di bioskop Indonesia pada 14 Maret 2022 lalu. Sementara, di Jepang film ini sudah rilis pada 24 Desember tahun 2021. Perlu diketahui bahwa Jujutsu Kaisen Zero adalah prequel dari seri utama Jujutsu Kaisen. Karena film ini berlatar waktu sebelum seri utamanya dimulai. Ada sedikit perbedaan pada karakter utama yang tampil dalam film ini. Nah, untuk mengenal siapa saja karakter utama di film Jujutsu Kaisen Zero, berikut ini adalah 7 karakter yang menjadi sorotan utama. Simak ulasan berikut ya. Yang pertama, kita ada karakter Yuta Okkotsu. Menggantikan posisi Yuji Itadori, Yuta Okkotsu berperan sebagai protagonis utama dalam film Jujutsu Kaisen Zero ini. Saat dirinya masih kecil, Yuta memiliki teman yang bernama Riku Orimoto. Hubungan keduanya sangat dekat, sehingga Yuta dan Rika berjanji akan menikah ketika keduanya sudah dewasa. Namun, semuanya berubah ketika Rika meninggal dalam kecelakaan lalu lintas. Rika kemudian berubah menjadi roh terkutuk dan terus mengikuti Yuta. Hal tersebut sangat mengganggu hidup Yuta, karena Rika terus mengutuk orang yang mengganggu Yuta. Berbeda dengan Yuji yang selalu ceria, Yuta adalah sosok yang pemurung. Dirinya bahkan pernah putus asa dan mencoba untuk bunuh diri, tetapi Rika mencegahnya. Meski begitu, Yuta bukanlah sosok yang pesimis. Setelah bergabung dengan SMA Jujutsu, Yuta berjuang keras untuk melepaskan kutukan Rika. Yang kedua, Rika Orimoto. Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, Rika Orimoto adalah teman masa kecil Yuta yang berubah menjadi roh terkutuk. Tidak banyak yang diketahui tentang Rika, tetapi Rika dan Yuta pertama kali bertemu di rumah sakit. Sejak saat itu, keduanya mulai berteman dan selalu bersama. Suatu hari, Rika memberikan cincin tunangan kepada Yuta dan berjanji bahwa mereka akan menikah saat dewasa. Naas tak berselang lama, Rika meninggal dalam kecelakaan. Rika kemudian berubah menjadi roh terkutuk yang sangat kuat dan selalu mengikuti Yuta. Karena kekuatannya yang sangat besar, Rika bahkan dijuluki sebagai Ratu Kutukan. Melihat dari sifat posesifnya, sangat jelas bahwa Rika memiliki cinta yang sangat besar kepada Yuta. Rika bahkan tidak pernah ragu untuk mengutuk siapa saja yang mengganggu Yuta, meskipun dirinya mungkin hanya ingin melindungi Yuta. Sifat obsesifnya kadang mengganggu Yuta. Yang ketiga, Satoru Gojo. Penggemar Jujutsu Kaisen pastinya tidak asing lagi dengan karakter yang selalu menggunakan penutup mata ini. Dalam film ini, Gojo Satoru berperan sebagai guru SMA Jujutsu yang membawa Yuta ke SMA Jujutsu. Ketika para petinggi penyihir Jujutsu memutuskan untuk mengeksekusi Yuta, Satoru mempertaruhkan nyawanya untuk membawa Yuta ke SMA Jujutsu. Seperti biasanya, Satoru adalah sosok yang sangat ceria, bahkan ketika dirinya bertarung melawan musuhnya. Sementara itu, Satoru akan terlihat sangat menyeramkan ketika dirinya sedang serius. Percaya bahwa dirinya dapat melatih Yuta, Satoru berjanji bahwa dirinya siap dieksekusi jika Rika membahayakan nyawa orang lain lagi. Yang keempat,
Maki Zenin. Maki Zenin adalah salah satu teman sekelas Yuta di SMA Jujutsu. Dibandingkan dengan dua murid Satoru lainnya, Maki adalah murid yang paling dekat dengan Yuta. Bahkan, Rika sendiri sampai cemburu kepada Maki. Hanya saja, karena sifat sendirinya, Maki terlihat selalu ketus kepada Yuta, meskipun sebenarnya dirinya sangat peduli kepada Yuta. Maki sendiri berasal dari salah satu klan penyihir Jujutsu terkuat, yaitu klan Zenin. Namun, karena dirinya tidak dapat melihat roh terkutuk, Maki dianggap sebagai aib klan Zenin. Meskipun begitu, kemampuannya dalam menggunakan senjata kutukan tidak dapat diremehkan. Karena kemampuannya, Maki menjadi orang yang melatih Yuta dalam menggunakan senjata kutukan. Yang kelima, Toge Inumaki. Toge Inumaki juga merupakan salah satu teman sekelas Yuta di SMA Jujutsu. Toge adalah keturunan dari klan Inumaki yang memiliki kemampuan langka, yaitu ucapan kutukan. Dengan kemampuan ini, Toge dapat membuat musuhnya menjadi seperti apa saja yang ia ucapkan. Meskipun ucapan kutukan adalah kemampuan yang kuat, hal ini membuat Toge harus menjaga ucapannya. Toge juga tidak dapat berbicara kepada orang pada umumnya karena ucapannya dapat mengutuk orang lain tanpa sengaja. Oleh karena itu, Toge menciptakan bahasa sendiri yang berdasarkan isi nasi kepal. Yang keenam, Panda. Satu lagi teman sekelas Yuta di SMA Jujutsu. Uniknya, meskipun memiliki nama dan penampilan seperti panda, Panda sebenarnya bukanlah panda. Panda adalah mutasi mayat kutukan yang diciptakan oleh Masamichi Yaga, kepala sekolah SMA Jujutsu. Meskipun bukan manusia, Panda memiliki kemampuan untuk berjalan, berbicara, dan berpikir seperti manusia. Panda juga memiliki kemampuan fisik dan energi kutukan yang sangat kuat. Dalam pertarungan, Panda biasanya akan berubah ke dalam wujud gorilla mode dengan kekuatan fisik yang meningkat berkali-kali lipat. Yang ketujuh, Suguru Geto. Sama seperti seri utamanya, Suguru Geto juga berperan sebagai antagonis utama pada Jujutsu Kaisen Zero. Setelah mendengar rumor tentang Rika, Suguru langsung berusaha untuk merebut Rika dari Yuta. Dengan kekuatan yang Rika miliki, Suguru percaya bahwa dirinya dapat menciptakan dunia seperti yang dia inginkan. Dunia yang hanya diisi oleh penyihir Jujutsu. Suguru sendiri adalah teman masa lalu Satoru. Sebelumnya, Suguru juga merupakan teman dekat Satoru di SMA Jujutsu. Namun, Suguru dikeluarkan dari SMA Jujutsu karena dirinya menggunakan kekuatannya untuk mengutuk orang lain. Ideologinya tentang supremasi penyihir Jujutsu juga sudah memisahkannya dengan Satoru. Meskipun tidak pernah tampil dalam seri sebelumnya, Yuta memiliki peran penting dalam seri Jujutsu Kaisen. Mempertimbangkan hal tersebut, kemungkinan besar jika Yuta akan tampil pada musim-musim Jujutsu Kaisen selanjutnya. Jadi, bagaimana pendapat kalian tentang ketujuh karakter di atas? Jangan lupa komen di bawah ya. Sekian dulu video singkat kali ini. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share serta aktifkan notifikasinya agar kalian selalu support channel ini ya. See you in the next video and bye.